Haleluya, kita akan melanjutkan pengajarannya, Torah. Kita masuki bab yang terakhir dari kitab Imamat. Kita baca Imamat pasal 27. Kita baca ayat 1 sampai 10 aja, tapi nanti saudara baca sampai selesai ya, sehingga oleh kemurahan Tuhan minggu depan kita bisa terus belajar masuk kitab Bilangan dan seterusnya sampai selesai. Kita akan baca ayat 1 sampai 10 bersama-sama Imamat 27 ini. Sebagaimana tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dan haruslah engkau mengatakan kepada mereka, ketika seseorang menyatakan suatu nasar yang muskil, haruslah jiwa-jiwa itu menjadi milik Yahweh berdasarkan taksiranmu. Haruslah taksiranmu berlaku atas laki-laki yang berumur 20 tahun dan sampai yang berumur 60 tahun. Dan taksiranmu haruslah 50 sikal perak menurut sikal kekudusan. Tetapi jika dia itu perempuan, maka taksirannya haruslah 30 sikal. Dan jika dari yang berumur 5 tahun dan sampai yang berumur 20 tahun, maka taksiranmu atas laki-laki haruslah 20 sikal, dan terhadap perempuan 10 sikal. Dan jika dari yang berumur 1 bulan dan sampai yang berumur 5 tahun, maka taksiranmu atas laki-laki haruslah 5 sikal perak, dan taksiranmu atas perempuan 3 sikal perak. Dan jika itu dari yang berumur 60 tahun dan di atasnya, jika dia laki-laki, maka taksiranmu haruslah 15 sikal, dan atas perempuan 10 sikal. Tetapi jika dia lebih miskin daripada taksiranmu, maka dia harus menempatkan dirinya di hadapan imam, dan imam harus menaksirnya berdasarkan ucapan ketika menasarkan apa yang dapat tangannya jangkau. Haruslah imam menaksirnya. Dan jika persembahan yang mereka persembahkan kepada Yahweh dari mereka adalah hewan, segala hal yang dia berikan kepada Yahweh daripadanya adalah kekudusan. Dia tidak boleh menggantinya dan tidak boleh menukarnya. Yang baik dengan yang buruk atau yang buruk dengan yang baik. Tetapi jika dia benar harus menukar hewan dengan hewan, maka haruslah terjadi bahwa penukarnya harus kekudusan. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur ya oleh kemurahan Tuhan. Segala sesuatu ya diatur demikian sempurna oleh Tuhan. Dimana kalau tadi ya di dalam ayat-ayat firman Tuhan, kita lihat ayat kedua ya. Saya baca terjemahan Lukas. Ya, saya lihat saudara lihat ini saya baca terjemahan Lukas. Ayat 2 ya. Katakanlah kepada Bani Israel demikian. Apabila seseorang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yahweh, maka harga tebusannya haruslah dinilai menurut aturan yang berlaku. Ya, di situ ada muskil, saya nggak ngerti itu bahasa. Ya, ini kan bahasa yang ya jarang kita. Pasti ada artinya. Soalnya saya lihat-lihat, loh kok muskil ya. Ya memang dulu sih kayaknya pernah pakai muskil ya. Tetapi ya dari terjemahan Lukas ini kita bisa lebih mengerti. Menyerahkan diri sepenuhnya, ya, maka ada harga tebusan. Menyerahkan diri artinya mau sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan, ya, dan berdasarkan firman Tuhan tadi, ya, apabila dia laki-laki, yang berumur berapa sih dari terjemah ini 20 sampai 60 itu 50 sikal perak. 1 sikal itu kurang lebih 11,5 gram.
11,5 gram. Nggak tahu sekarang perak harganya berapa 1 gram. Ada 20.000. Ya, 35.000 1 gram. Ini 50 shikal dikali 11 itu kan 500 lebih ya. 500 gram lebih. Setengah kilo. Tangkap ya. Setengah kilo perak. Kalau harganya 35.000 ya tinggal dikalikan aja. Itu untuk orang yang berumur 20 tahun ke atas. Laki-laki. Kalau perempuan beda lagi. Ya. Jadi sebenarnya Tuhan juga mau kasih lihat ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah begitu ya itu aturan dia. Kita tidak bisa memprotesnya karena dia punya hak. Ya. Dan di sini kita melihat ya kalau kita mau mengalihkannya, total laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas itu kita sudah pernah belajar ada 603.000 lebih. 603.550 orang. Ya. Tetapi itu kan ya karena 20 tahun lebih berarti ya termasuk yang 60. Padahal di sini kan harga yang 60 agak berbeda. Tapi di sinilah kita melihat bahwa ya ada harga yang harus ditebus. Kalau seseorang itu mau menyerahkan diri seutuhnya kepada Bapa Yahweh, maka dia harus membayar satu harga. Satu harga yang dikatakan oleh firman Tuhan, berdasarkan terjemahan Lukas, harga tebusan. Menjadi milik Bapa Yahweh, harus ada harga yang dia bayar. Sebagai harga tebusan. Kalau yang saya katakan tadi, kalau laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas berdasarkan firman Tuhan ini, 50 shikal perak. Ya. 50 itu 50 dikali 11,5 gram. Ya. Berarti ya di atas 550-an lebih kan. Ya, nanti sudah hitung-hitunglah. Sekian banyak dikali kalau harga perak berdasarkan apa yang tadi dikatakan 35.000 1 gram. Ya, ada harga yang harus dibayar untuk menjadi milik Tuhan. Ya. Tapi ya saudara harus ingat ya, seringkali dinyatakan dari tempat ini, Torah itu adalah bayangan. Jadi apabila seseorang menyerahkan diri kepada Bapa Yahweh seutuhnya, dia harus mempersembahkan harga tebusan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Tergantung umurnya, tergantung jenis kelaminnya. Artinya harga yang harus dibayar. Ya. Uang itu masuk kemana? Uang itu ya masuk ke perbendaharaan Bapa Yahweh dalam hal ini ya bait suci. Yang otomatis segala sesuatu persembahan jatuhnya ke tangan para imam ya orang Lewi. Karena mereka yang mengelola semua itu dengan hikmat daripada Tuhan. Ini untuk apa, untuk apa. Nah kita melihat ya sungguh luar biasa ya. Dan kalau saudara baca semua ayat-ayat ini. Ya kebanyakan tentang apa namanya. Sebenarnya hampir mirip-mirip dengan dalam kitab yang pasal ke-25 itu ya. Ada harga, ada satu harga yang harus dibayar oleh anak-anak Tuhan. Ya, oleh anak-anak Tuhan. Untuk dia bisa diangkat atau diikrarkan sebagai milik Bapa Yahweh. Ya. Nah, mungkin ini juga bagian daripada ayat-ayat. Kalau kita bisa atau bisa menafsirkan. Karena dahulu kan sebelum berdasarkan apa yang pernah saya baca. Sejarah-sejarah gereja. Ya. Kalau orang mau dosanya diampuni, kan ada surat penghapus dosa. Ada harganya. Ya bisa aja ya ini mulai dilencengkan.
Tetapi ya itulah sebagian daripada sejarah-sejarah yang kita lihat yang memang Tuhan izinkan terjadi. Ya. Karena kita harus mengerti bahwa segala sesuatu itu yang berhubungan dengan kegiatan ibadah, semua tetap ada dalam kontrol Tuhan. Walaupun dia tahu ada juga yang melenceng. Ya. Tuhan itu setia sama firman-Nya. Kalau orang melenceng ya dia biarkan, ada sebab, ada akibat. Ya. Nah, kita coba belajar secara keseluruhan ini, ya. Ada suatu harga yang harus dibayar oleh anak-anak Tuhan. Karena tadi saya katakan ya sesuai firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 1 dan seterusnya. Torah itu bayangan. Wujud nyatanya adalah dikenapi oleh Yeshua. Ya. Dahulu sebelum kalau orang mau mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach, ada harga tebusan yang harus diberikan. Ya, ke dalam perbendaharaan Bapa Yahweh. Suatu harga yang memang Tuhan tetapkan. Dan tadi ayat-ayat terakhir kita baca dari ayat ke-10, 9 dan 10. Kalau orangnya tidak mampu, maka orang ini harus datang menghadap kepada imam. Dan imamlah yang menaksirkan berapa yang harus dia bayar. Sebagai tanda bahwa dia milik Bapa Yahweh. Ya, bisa tangkap ya. Nah, kita mengerti, kita coba menafsirkan atau saya coba menafsirkan. Ya. Ada harga tebusan. Kenapa ada harga tebusan? Karena sejak kejatuhan manusia. Kalau saya boleh tafsirkan, ya. Karena iming-iming dunia yang begitu indah dalam pikiran si Hawa. Ya, saya katakan dia menjual dirinya untuk menerima apa yang ditawarkan oleh setan. Ya. Dia menjual dirinya sehingga karena dia mengikuti perintah si setan lebih daripada mengikuti perintah Tuhan. Tuhan kan memerintahkan jangan kau makan buah ini. Pengetahuan baik dan jahat. Tetapi setan dengan iming-iming menawarkan kalau engkau makan buah ini kau akan menjadi seperti Bapa Yahweh. Nah, itulah tawaran-tawaran yang begitu manis. Sehingga dia rela mengorbankan kemuliaan Bapa Yahweh. Yang tadinya membungkus dia selama dia taat. Hawa dan Adam. Tetapi begitu dia menjual dirinya untuk satu harga. Yang menurut penafsiran dia. Tawaran yang begitu luar biasa. Kalau aku makan buah ini, aku akan menjadi seperti Bapa Yahweh. Ya. Sehingga dia tertipu. Akhirnya kemuliaan Tuhan meninggalkan dia. Kita sudah belajar ya. Sebenarnya ini dengan khotbah kalau saya nggak salah hari Minggu kemarin agak mirip-mirip ya. Tapi ya semua itu memang berkisar di sana. Karena kita manusia. Sebagaimana tertulis bahwa dunia ini dikuasai oleh si jahat. Ya dia berusaha mengontrol manusia yang ada dalam kuasanya. Tetapi Tuhan, dia melihat bahwa ciptaannya ini sesuai dengan, kalau saya boleh katakan, senario yang Tuhan bikin. Ini harus terjadi begini, begini, begini. Itu semua tetap dalam kontrol Tuhan. Jadi setelah kurang lebih 6.000 tahun, kita sudah belajar kenapa 6.000 tahun. Ya berdasarkan penanggalan Yahudi, sekarang kan sudah berapa? 5.700 berapa tuh? 80 ya, 85 ya. Ya 5.700 sekian. Ya. Artinya kalau berdasarkan penanggalan Yahudi sudah tinggal sedikit menggenapkan yang 6.000. Karena Tuhan yang berfirman kan, Rohku hanya 120 tahun saja ada pada manusia. Dan kita atau saya sudah menafsirkan bahwa
120 tahun yang dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 6 adalah tahun Yobel. Ya. Tahun di mana? Kenapa 6.000 tahun terus saya bilang tahun Yobel? Karena tahun Yobel itu tahun pembebasan. Setelah 6.000 tahun manusia ada dalam kuasa si jahat, akan ada waktunya. Sesuai, karena itu saya katakan, senarionya Tuhan yang atur. Setan, karena engkau berhasil tipu si manusia ini, maka umurmu ya diberikan hak untuk selama 6.000 tahun menguasai manusia. Dan berdasarkan tanggalan Yahudi yang sudah 5.700 sekian, berarti tinggal sebentar lagi. Ya, tanggalan Yahudi itu pun ya kita nggak bisa katakan bahwa itu pasti tepat ya. Kita nggak bisa katakan gitu, tapi kita mengerti bahwa orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan mereka mempunyai catatan-catatan yang dapat dikatakan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rohani. Percaya kepada Bapa Yahweh, dapat dikatakan catatannya cukup akurat. Ya. Tetapi kita mengimani Yeshua berkata, ya, waktunya diperpendek. Waktu yang diperpendek ini yang kita nggak tahu berapa tahun. Tetapi kita belajar untuk mengerti apa yang Tuhan izinkan terjadi dengan apa yang Tuhan inginkan kita mengetahui. Apa yang tadi kita baca dalam kitab Imamat pasal 27. Ya. Dan kita mungkin kalau saudara pernah ya gadai tahu kan ya? Ada kan pusat pegadaian. Kalau kita datang bawa sesuatu karena kita butuh uang kepepet, kita nggak mau jual kan? Artinya kita ya supaya kita dapat uang, barang ini kita gadaikan dengan satu harga. Ya kira-kira seperti itu. Untuk kita bisa menebus barang itu kembali, maka ada harga yang harus kita bayar. Dan manusia setelah jatuh dalam dosa, ya dalam tanda kutip, ya seolah-olah mereka tergadaikan karena kelalaian mereka sendiri. Mereka ada dalam kuasa si jahat. Yang kalau digadaikan gitu artinya kan menjadi milik pegadaian. Kalau kita pengen milik kita kembali, ada harga yang harus kita bayar. Ya, harganya itu tidak mungkin sebesar apa yang kita dapat. Gak bisa. Karena apa? Karena ada bunganya. Ya. Sehingga kita coba belajar apa yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dan kita coba masuk ke dalam kehidupan rohani. Saya menafsirkannya itulah kira-kira. Karena kita sudah tergadaikan. Karena leluhur kita tertipu oleh si jahat. Maka untuk supaya kita bisa kembali menjadi milik Bapa Yahweh, ada harga yang harus kita bayar sesuai dengan apa yang tadi kita baca. Ya, dalam bentuk sesuatu yang berharga. Ya cukup tinggi ya harganya ya. Ya bagusnya perak, kalau dia emas ya repot juga. Karena emas kan harganya sekarang berapa? 1 juta lebih kan per gram. Tapi itulah cara Tuhan hanya untuk membuat kita mengerti dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan Tuhan, kalau dahulu memang seperti apa yang kita baca. Tetapi itu kata firman Tuhan dalam kitab Ibrani 10 itu bayangan. Wujud nyatanya semua itu digenapkan oleh Yeshua. Karena itu Yeshua ya diutus oleh Bapa Yahweh untuk menebus umatnya yang tergadaikan karena dosa manusia pertama. Ya. Sehingga ada tertulis bahwa Yeshua memang secara khusus, kita lihat ya, di dalam Matius pasal ke-1 ayat ke-21.
Dan dia akan melahirkan si Maria ya. Dia akan melahirkan seorang putra. Dan engkau akan menyebut namanya Yeshua. Kenapa namanya Yeshua? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya. Ingat ya. Kita baca di dalam Ibrani 13 ayat ke-8. Ibrani 13 ayat 8 kita coba baca. Kita coba mengerti ya. Firman Tuhan yang segala sesuatu sangat luar biasa. Yeshua masih tetap sama. Kemarin, hari ini bahkan selamanya. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Ya, artinya Yeshua Mashiach di sini kan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan kekal, tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Ya. Kita baca Maleakhi pasal ke-3 ayat ke-6. Sebab akulah Yahweh, aku tidak berubah. Karena itu kamu Bani Yakub tidak akan dilenyapkan. Kita baca Yesaya pasal 43 ayat ke-11. Akulah Yahweh. Tidak ada juru selamat selain aku. Ini kita bandingkan dengan ayat-ayat yang tadi saya katakan, baik Matius maupun Ibrani maupun Maleakhi. Ya. Kenapa namanya Yeshua? Ya kalau ditulis Yeshua seperti kitab suci kita memang tidak terlihat. Tetapi kalau kita tulis dengan huruf Ibrani Yod Sin Waw Ain. Yodnya adalah Yahweh, Shua adalah juru selamat. Jadi nama Yeshua itu adalah nama Yahweh yang menyelamatkan umat manusia. Bukan dalam wujud Yahweh yang nyata. Yang bertahta dalam kerajaan sorga. Karena kalau dia turun sebagai wujud nyatanya, kita mati. Tidak ada manusia yang bisa melihat dia. Bapa Yahweh berbicara kepada Mose, engkau tidak bisa melihat aku. Yang melihat aku pasti mati. Karena dia turun sebagai manusia, karena itu dia dilahirkan melalui Maria. Dan Tuhan berbicara, kasih dia nama Yeshua, bukan nama yang lain. Karena nama di dalam nama Yeshua ada nama Yahweh. Aku datang dalam nama Bapakku. Yohanes 5 ayat 43 kita lihat. Ya. Segala sesuatu ya kita harus tetap ada dalam kebenaran firman. Aku telah datang dalam nama Bapakku. Ya. Ingat ya. Yeshua ngomong sama siapa? Sama orang Yahudi. Orang Yahudi tahu persis apa yang dikatakan oleh Mose. Nabi yang sangat mereka agungkan dan kagumi. Ketika Mose berbicara kepada umat Israel. Ketika dia mendengar Bapak Yahweh berbicara. Orang Israel adalah anak sulungku. Dan berita ini diberitakan kepada seluruh orang Israel. Dan orang Israel ketika Yeshua berbicara, aku datang dalam nama Bapakku, mereka tahu siapa nama Bapaknya. Ketika orang Israel diajarkan doa, Bapa kami di sorga, mereka tahu siapa nama Bapaknya. Keselamatan datang dari bangsa ini. Bukan bangsa ini yang menyelamatkan. Tapi karena firman Tuhan, aturan perintah ketetapan yang kita kenal dengan nama Torah. Itu dipercayakan Tuhan melalui bangsa ini. Sehingga bangsa ini sesuai perintah Tuhan
engkau harus jadi terang bagi dunia. Dan kenyataan memang, kalau Tuhan bilang kau harus jadi terang, dengan caranya kita melihat bangsa ini, ya, dari segi teknologi, dari segala macam kegiatan, diberkati sangat luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan harus menggenapkan apa yang dia katakan. Beberapa bab yang lalu kan kita baca. Ya, ketika orang bertanya, Tuhan kalau tahun Sabat nggak boleh nanam, nggak boleh ngapa-ngapain. Nanti setelah tahun Sabat makan apa? Tuhan bilang tahun ke-6 aku berkati engkau 3 kali lipat. Kalau itu manusia tidak mungkin dia bisa perintahkan tanah. Dengan ukuran ladang yang sama. Tuhan perintahkan, aku memberkati, aku sanggup perintahkan kepada tanah. Engkau harus menghasilkan 3 kali lipat, 3 tahun. Sehingga kau tidak pernah kekurangan. Karena apa? Karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Lah dia datang sebagai nama Yeshua. Setan paling takut dengan nama Yahweh. Ya, saya tekankan setan paling takut dengan nama Yahweh. Karena itu dia berusaha menghilangkan nama ini. Dengan caranya. Ya. Dengan caranya, tapi disitulah kita melihat ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti firman Tuhan dengan benar. Ya. Kita lihat ya. Saya katakan tadi kan setan takut sama nama Yahweh. Kita baca di dalam Kejadian pasal 3. Ayat ke-4. Namun ular itu berkata kepada wanita itu, kamu sekali-kali tidak akan mati. Karena apa? Elohim. Dia tidak nyebut nama Yahweh. Saya tanggap. Ini kan kelihatannya kecil, tapi ada manfaat yang luar biasa. Karena itu saya katakan, baik dalam kitab Kejadian maupun dalam kitab Matius pasal 4, setan tidak berani mengucapkan nama Yahweh. Dia hanya bilang Elohim. Nah, kalau saudara baca di dalam kitab Matius pasal keempat ini kan, di mana Yeshua dicobai. Hanya Elohim, Elohim, Elohim. Lah banyak orang yang menamakan diri orang percaya. Karena tidak mau melihat semuanya dengan jelas. Dengan memeditasi dan observasi firman Tuhan dengan benar. Karena itu saya sebagai pelayan Tuhan berani mengatakan. Setan itu paling takut dengan nama yang kudus. Yahweh. Dan dia tahu di dalam nama Yeshua ada nama Yahweh. Dan Yeshua sebenarnya sudah menyingkapkan kepada bangsa Yahudi. Saudara-saudaranya. Aku datang dalam nama Bapa. Ya. Kenapa Yeshua nggak bilang aku datang dalam nama Bapa Yahweh? Firman itu rahasia. Dia akan bukakan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Apabila kita sungguh-sungguh mencari dia, kita akan menemukan. Itu firman. Ya. Nah, kita melihat di sini. Ya. Sesuai rencana Tuhan. Dia datang dalam wujud Yeshua. Yahweh Shua. Yahweh yang menyelamatkan. Jadi namanya nggak berubah dalam kitab yang kita sebut perjanjian baru atau perjanjian lama, tetap sama. Tetapi karena sudah tertipu dengan si jahat ini, si jelek ini. Pengetahuan palsu yang dia sisipkan melalui si Pontius Pilatus. Tanpa disadari oleh banyak umat Tuhan. Nama yang kudus. Ya, nama yang Bapak Yahweh berikan. Berhasil dihilangkan oleh si setan. Melalui penguasa waktu itu. Yang dikenal bernama Pontius Pilatus. Dan sekarang ketika kita baru kembali kepada nama yang benar.
Ya, banyak orang yang menerjemahkan. Ini karena bahasa Yunani dan bahasa Latin nggak ada abjadnya. Ya, itulah setan berusaha membulak-balikkan. Sehingga ada orang yang berkata, nama Yeshua, tapi yang kamu sebut dengan nama berhala. Kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan yang sedang diproses untuk ditebus dan memperoleh keselamatan. Kita harus berani menyatakan yang benar. Ya, pengetahuan palsu yang diberikan kepada gereja melalui Pontius Pilatus. 2000 tahun nama itu didengung-dengungkan. Sehingga orang lupa dan menganggap nama itu itulah yang benar. Ya. Pengetahuan palsu 2000 tahun diberitakan, dianggap sebagai kebenaran. Tetapi Tuhan punya senario. Waktunya sudah genap. Sudah hampir 6000 tahun. Sudah hampir 120 tahun Yobel. Maka firman Tuhan berkata. Yesus berkata tidak ada yang tertutup. Yang tidak dibuka. Dan itu dibuka kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Dan kita oleh kasih kemurahan Tuhan. Kereta berita Injil ini sesuai perintah Yeshua. Injil ini harus diberitakan ke seluruh pelosok muka bumi. Baru kesudahannya terjadi. Kenapa? Karena pada akhir zaman itu Tuhan mau singkapkan. Nama yang hilang sekian ribu tahun. Yang menyesatkan banyak manusia. Karena menganggap bahwa ini nama yang benar. Ya, itu Tuhan izinkan terjadi. Nah, kita tidak menghakimi bahwa orang itu pakai nama itu gimana, selamat apa enggak? Keselamatan itu ya Tuhan yang atur. Ya, Tuhan yang atur, ya mungkin mereka, ya kita juga baru-baru aja kan. Nama itu dipulihkan. Ya memang kalau saya nggak salah waktu SD SMP saya, ya berarti tahun 60-an masih ada nama itu. Masih diajarkan YHWH, cuman YHWH aja. Tapi ya itulah kerjaan setan. Nama itu berhasil, salah satu keberhasilan setan. Yang paling besar adalah menghilangkan nama Yahweh. Dan banyak orang yang percaya. Dan ketika nama itu sedang dipulihkan, mereka bilang itu sesat. Wah. Mantap, setan tidak mau kalah. Ya. Tapi kita sebagai umat Tuhan, karena kita sudah dipilihnya sebelum dunia diciptakan. Ketika berita Injil disampaikan, kita dengar. Dan karena kita dengar, timbul iman. Timbul kerinduan untuk mencari kebenaran yang sejati. Ya. Sehingga ketika kita mulai membaca firman. Mulai kita mengerti. Ya. Bahwa Yeshua 2000 tahun yang lalu sesuai waktu Tuhan. Setelah genap waktunya. Ya. Sebagaimana firman Tuhan kalau kita baca di dalam kitab Wahyu pasal ke-5 ayat ke-9. Ya. Wahyu pasal 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan nyanyian baru sambil berkata, layaklah engkau untuk mengambil kitab itu dan membuka meterai-meterainya sebab engkau sudah disembelih. Dan dengan darahmu engkau sudah membeli kami bagi Elohim dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Sudah lihat ini, saya baca terjemahan Lukas ya. Dan mereka menyanyikan sebuah nyanyian baru katanya. Layaklah engkau untuk menerima kitab itu dan melepas meterai-meterainya. Sebab engkau telah tersembelih dan dengan darahmu engkau telah
menebus. Terjemahan Lukas ya. Menebus kami dari setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa. Artinya bukan bangsa Israel saja, tetapi seluruh manusia yang hidup. Ya. Dia datang sesuai dengan waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Ya. Nah, kita melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa. Ketika waktunya genap, ya, ketika waktunya genap, ya, dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya, ya. Kita coba lihat dalam kitab Galatia pasal ke berapa ini? Pasal keempat. Ayat ke 4 dan 5. Namun ketika penggenapan waktunya, ketika waktunya genap, telah tiba, Elohim mengutus putranya yang dilahirkan dari seorang wanita, yang dilahirkan di bawah Torah, agar dia dapat menebus mereka yang di bawah Torah, supaya kita dapat menerima adopsi sebagai anak. Ketika genap waktunya, kapan waktunya? Betul nggak? Jadi kita harus, itu semua sudah diajarin. Ya, saya aja mengulang sedikit supaya saudara, kapan waktunya Tuhan? Itu yang kita sudah pelajari. Hari ke-10 engkau persembahkan domba Paskah. Tapi ya diambil aja nanti dipersembahkannya hari ke-14. Antara kejatuhan Adam dan Hawa sampai Yeshua. 4 hari, 4.000 tahun. Karena itu setelah genap waktunya sesuai waktu Tuhan, dia Yahweh turun. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Matius tadi. Sebagai Yeshua, Yahweh Shua. Setan tahu di dalam nama Yeshua ada nama Yahweh. Karena itu ketika Yeshua sudah menggenapkan tugasnya di muka bumi. Ketika dia digantung di kayu salib, Pontius Pilatus dibisikin oleh si setan, tafsiran saya. Jangan pakai bahasa Ibrani aja. Tulis pakai bahasa Latin. Tulis pakai bahasa Yunani. Lah, sekarang kita di seluruh dunia. Seharusnya kalau kita ngikutin, maksudnya si Pontius itu sih bagus sebenarnya. Secara akal manusia bagus. Supaya orang ngerti apa sih maksudnya yang ditulis itu. Ya. Tetapi itu adalah akal liciknya si setan. Dia dampingi nama YHWH. YHWH. Yeshua Hanatsri. Wamelek. Ha Yehudim. YHWH. Dia dampingin dengan pakai bahasa Latin, juga dengan memakai bahasa Yunani, ya, sehingga timbullah selain Yahweh, Yeshua Hanatsri, Melek ha Yehudim, ada Inri bahasa Latin, Yesus Nazarenus Rex Iudairum, ada Inbi bahasa Yunani, Yesus ho Nasoraios, ho Basileus ton Iudairum. Didampingi. 2000 tahun yang lebih dikenal adalah Inri. Dan saya menafsirkan inilah cikal bakal nama yang sekarang tenar. Ya. Dan Tuhan sudah memilih siapa yang harus diselamatkan. Karena itu dia sendiri berkata, Yeshua berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Kenapa? Karena mereka tidak mau meneliti firman Tuhan. Sehingga menganggap bahwa pengetahuan palsu yang disebarkan, saya tafsirkan, melalui Pontius Pilatus. Yang sekarang ngetop di seluruh dunia kalau kau pergi ke toko-toko atau ke tempat-tempat
ibadah orang Kristen, ada salib, ada tulisan INRI, bukan YHWH. Setan berhasil. Dan banyak mereka yang menamakan diri pelayan Tuhan, percaya dengan nama itu. Pengetahuan palsu dianggap sebagai kebenaran. Bahkan banyak pelayan Tuhan, sama aja, enak aja kau nama yang kudus, nama yang ditakuti setan, kau samakan dengan nama yang diproduksi oleh si Pontius Pilatus, gak bisa. Gak bisa, itu tidak sama. Saya mengatakan sebagai pelayan Tuhan, nama Yeshua jangan kau samakan dengan nama yang lain. Ya. Dan saya mengucap syukur bahwa oleh kemurahan Tuhan, bangsa yang diporak-porandakan ke seluruh pelosok muka bumi, anak sulungnya karena memberontak ke firman Tuhan. Ketika waktunya genap, mereka dikumpulkan kembali. Dan bukan saya dikumpulkan menjadi satu negara, kita sudah belajar kan, dari 2 kerajaan sekarang tinggal 1 kerajaan yang dikatakan ya republik lah. Itu bukan main-mainnya, itu tertulis dalam kitab Yesaya, kita sudah belajar. Ya, dari 2 kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel, Tuhan bilang nanti nubuatan Yesaya akan menjadi satu, dan itu sekarang sudah terjadi. Bahasanya macam-macam. Walaupun dasarnya bahasa Ibrani. Dan merasa apa yang pernah saya katakan. Dari apa yang saya baca. Ya, bahasa ini, bahasa Ibrani boleh dapat dikatakan. Mulai dipulihkan abad ke-18. Ya. Nah, kita melihat ketika nama ini dipulihkan, bahasa ini dipulihkan. Mereka memanggil nama yang benar, bukan nama yang diciptakan oleh si Pontius Pilatus. Yaitu orang pilihan. Lah kita sebagai orang anak adopsi, kita mengucap syukur. Dengan teknologi yang sekarang ada. Setiap saat kita mau dengar orang Ibrani nyanyi, dia pakai nama apa sang juru selamat? Dia pakai nama Yeshua. Bukan Yahshua, Yeshua. Jangan kau ditipu sama setan. Kalau nggak percaya kau dengar. Orang Ibrani kalau nyanyi itu pakai nama apa? Udah berpuluh-puluh kali mungkin kau ke Israel sana. Cuma untuk pelesiran doang. Enak-enak mungkin di Laut Mati sana ngapung-ngapung. Tapi tidak pernah nanya siapa nama Tuhanmu. Siapa nama juru selamatmu. Ya, jangan kau tertipu dengan setan. Saya mau ucap syukur oleh kemurahan itu karena kemurahan Tuhan. Kalau namanya orang pilih, orang yang sudah ditetapkan harus selamat. Keselamatan itu hanya datang pada nama yang benar. Bukan nama yang diciptakan oleh Pontius Pilatus, apalagi nama yang lain. Ya, tetapi kita melihat itulah cara Tuhan. Ketika dia Bapa Yahweh datang dalam wujud Yeshua. Aku datang dalam nama Bapakku. Tapi engkau tidak menerima aku. Kitab Yohanes berbicara. Yohanes pasal 1. Kita baca lagi ya. Ayat ke 10 mulai. Sampai 12. Dia selalu ada dalam dunia dan olehnya dunia telah jadi. Tetapi dunia tidak mengenal. Kenapa enggak kenal? Karena dunia dikuasai setan. Dia telah datang kepada miliknya dan miliknya tidak menerima dia. Namun berapa banyak orang yang telah menerima dia, kepada mereka dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya. Ketika Injil diberitakan dengan nama yang benar. Karena kemurahan Tuhan kita yang memang telah dipilih sebelum dunia diciptakan, kata Efesus pasal 1. Kita langsung bisa terima. Ya. Kita bisa percaya kepada dia. Bahwa kita percaya bahwa Yeshua itulah juru selamat yang benar. Dia datang untuk menebus kita. Tetapi untuk menebus
Untuk kita menjadi miliknya ada harga yang harus kita bayar. Sesuai dengan apa yang kita baca tadi. Yang kita baca tadi itu bayangan. Tapi wujud nyatanya adalah Yeshua. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada harga yang harus kita bayar. Bukan duit. Dulu kan ya barang-barang perak, kalau dinilai dengan uang sekarang kan ya bisa dibayangkan lah berapa ratus ribu atau mungkin juta yang harus kita bayar. Sekarang ya Yeshua datang menawarkan keselamatan bagi orang. Ia datang kepada miliknya. Memang tadinya Hawa dan Adam itu milik Bapa Yahweh. Tetapi karena tipuan si jahat, dia gadaikan dirinya kepada si jahat. Ya. Tetapi kita melihat itulah bagian daripada senario Tuhan. Karena itu dia datang untuk menggenapkan janjinya. Dalam kitabmu telah tertulis seperti yang kita baca dalam kitab Keluaran pasal ke-12. Hari ke-14 sembelih domba Paskah, itulah Yeshua. Ya. Nah, kita melihat banyak orang yang menolak dia, termasuk saudara-saudaranya. Tidak percaya. Bahkan berdalih. Pakainya pakai kitab suci. Ya, kita sudah pernah belajar. Orang-orang Yahudi, para ahli Torah, orang-orang Farisi, baca kitab suci. Tidak ada nabi yang keluar dari Galilea. Gak ada. Oh, kelihatannya kan hebat, luar biasa. Ya, kita sudah belajar ini, artinya kita harus juga mengingat ini, segala sesuatu itu ada hubungan-hubungan yang harus kita pahami. Sehingga jangan sampai kita salah. Ya. Kita baca aja Yohanes pasal ke-7. Ayat ke-41. Orang-orang lainnya berkata, dia ini adalah Hamasya. Namun yang lainnya berkata, bukan, sebab adakah Hamasya datang dari Galilea. Kita lengkap ayat ke-52. Mereka menjawab dan berkata kepada, apakah engkau juga berasal dari Galilea? Perhatikan, selidiki, perhatikanlah bahwa seorang nabi belum pernah muncul dari Galilea. Dia pakai ayat. Dia pakai ayat untuk ya setan mengelabui saudara-saudaranya. Bahkan ada tertulis, saudara-saudara seibu pun nggak percaya kalau dia Hamasya, sang juru selamat. Ya nggak usah heran kalau Yeshua juga sendiri. Orang-orang yang dekat dengan dia justru nggak percaya. Saudara-saudaranya satu ibu kan nggak percaya. Bahkan mulai mengejek. Tetapi itulah kita lihat cara Tuhan yang luar biasa. Kita bisa percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kata Galatia tadi, ketika waktunya genap. Cara Tuhan. Kita bisa ditarik datang kepadanya. Kita bisa menerima dia. Dan kata Yohanes tadi, Yohanes pasal 1, seberapa banyak orang yang menerima dia, kita baca aja, diberi apa. Yohanes pasal 1 ayat ke berapa itu tadi? Ayat ke-12. Namun berapa banyak orang yang telah menerima dia, perhatikan ayat ini. Kepada mereka dia telah memberikan apa? Otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim. Untuk kita kembali menjadi anak Bapa Yahweh. Yang tadinya manusia terjual karena keinginan si Hawa dan Adam kepada setan. Kita menerima dia, percaya kepada dia. Apabila sungguh menerima, dia beri otoritas yang tadinya milik setan. Karena Yeshua datang untuk menebus, kata Wahyu pasal 5 tadi.
semua orang yang ada di muka bumi. Dan ketika kita percaya, dia beri otoritas. Dia beri hak untuk menjadi anaknya. Karena itu Yesus kasih contoh untuk bisa menjadi anak Tuhan. Dia kasih contoh bahwa firman Tuhan memang menyatakan Yesus dibaptis. Ya. Lah dulu kan kita hanya dibaptis. Seolah-olah nggak ada apa-apanya, biasa aja kan, karena berdasarkan kata firman Tuhan, karena ketika si Yohanes Pembaptis bilang harusnya aku yang dibaptis, kata Yohanes. Tetapi Yesus bilang kita harus ikuti apa yang sudah diatur. Supaya kasih lihat bahwa Yesua berdasarkan apa pengajarannya kepada si Nikodemus. Kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, kau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kalau engkau tidak dilahirkan dari firman, kau tidak masuk dalam kerajaan surga. Yesua kasih contoh. Dia dilahirkan dari seorang ibu. Dan ada tertulis Roma pasal 3. Tidak ada seorang pun yang benar. Termasuk Maria. Karena itulah Yesus harus dibaptis. Jadi bukan dibaptis itu asal baptis. Tidak. Ada kata-kata rahasia yang tersembunyi. Kita lihat ya. Di dalam, ya kadang-kadang ya kita harus lihat. Makanya seringkali diingatkan. Di meditasi, di observasi firman Tuhan. Ya. Baca Matius pasal 3. Kita baca mulai ayat 14 dan 15. Namun Yohanes mencegah dia, Yohanes Pembaptis ya, dengan berkata, seharusnya aku yang perlu dibaptis olehmu, malah engkau yang datang kepadaku. Perhatikan ayat 15. Akan tetapi sambil menanggapi Yesus berkata kepadanya, turutilah sekarang, karena demikianlah seharusnya terjadi pada kita untuk menggenapi seluruh kebenaran. Karena itu manusia lamanya, walaupun dia benih yang kudus, karena dia dilahirkan dari seorang wanita, tidak ada yang benar kata kitab Roma, termasuk Maria. Karena itu dia yang dilahirkan dari seorang perempuan. Menggenapkan ini, dia harus dengan sukacita menguburkan manusia. Manusianya yang lahir dari seorang ibu melalui baptisan dikuburkan. Ketika dia keluar dari air, lahir dari firman, menggenapkan apa yang dikatakan Yesua kepada Nikodemus. Kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, nggak bisa selamat. Kalau kau tidak dilahirkan oleh firman, nggak bisa selamat. Dan itulah harga yang harus saudara dan saya bayar. Dia beri kita otoritas. Ya, untuk menjadi anaknya dengan cara dibaptis. Ya, banyak orang dibaptis. Tapi di tempat ini seringkali diingatkan. Kalau dibaptis tidak dengan cara yang benar. Kalau dibaptis tidak dengan nama yang benar. Kalau dibaptis tidak dengan orang yang benar. Artinya ya tidak benar. Dan banyak orang yang tertipu dengan hamasia palsu. Dibaptis tapi gak pernah menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dibaptis tapi tidak pernah ngaku dosa. Udah Pak diakui dosa. Yang ngaku siapa? Gembalanya. Jangan ketipu sama hamasia palsu. Karena ada tertulis 1 Yohanes 1 ayat ke-9. Ya kita harus sangat hati-hati ya, hamasia palsu yang dimunculkan untuk menyesatkan orang. Jika kita mengaku dosa kita, bukan orang lain yang mengaku. Tapi kita sendiri pribadi harus mengakui dosa. Maka dia adalah setia dan adil sehingga dia akan mengampunkan kepada kita dosa-dosa itu dan membersihkan kita dari segala ketidakadilan.
Kita yang harus ngomong. Kita harus akui, bukan orang lain, bukan gembalamu. Kelihatannya bagus, tapi itu sudah melenceng dari firman. Kenapa gembalamu gak tahu dosa apa yang kau buat sejak engkau ya ada di muka bumi? Kelakuan-kelakuan busukmu yang tahu kan hanya kamu. Hanya kita. Karena itu kita harus mengakui. Tapi ya untuk menjaga sopan santun biasanya kalau saya layani. Mengaku dosa, ngomong kepada Bapa Yahweh dalam hatimu. Karena kalau kau ngomong, saya dengar, banyak orang dengar. Nanti banyak mulut yang berceloteh. Karena pengakuan dosa itu hubungan kita dengan Bapa Yahweh. Nah, saya sangat percaya ketika kita berikan kau ngomong kepada Bapa Yahweh. Minta ampun sesuai firman Tuhan. Semua apa yang Tuhan ingatkan, minta ampun. Kita harus bersih. Baru kita bisa terima dia. Yohanes tadi, siapapun seberapa yang menerima dia. Bagaimana kita bisa menerima dia kalau kita masih kotor. Dan itu tidak diajarkan, langsung cemplung masuk baptisan. Ya, semua itu ada urutannya. Tuhan sudah mengatur bagaimana. Selidiki firman. Supaya kau mengerti dan tidak tertipu dengan Hamasya palsu. Kita harus bayar harga. Bagaimana harganya? Ngaku dengan tulus, Tuhan, aku punya dosa ini. Minta ampun. Sehingga sesuai janjinya apabila kita mengaku. Bukan gembalamu yang ngaku. Kita yang mengaku pribadi lepas pribadi. Sesuai janjinya, dia akan hapus. Setelah kita bersih, seberapa banyak yang menerima dia. Dia hanya akan masuk kalau kita bersih. Dia ketok pintu, kata Wahyu pasal 3. Siapa yang mendengar, dia masuk. Engkau nggak pernah aku dosamu, bagaimana dia mau masuk? Ini hal serius ya. Dasar tapi serius. Tuhan itu tidak pernah mau melenceng. Dia mengajarkan kebenaran yang sejati. Setan senantiasa berusaha mengalihkan. Jangan pakai nama itu, sama aja. Gak bisa. Nama itu, nama Yahweh tidak berubah. Jangan kau selewengkan. Ya. Dan kau yang dengar anak Tuhan di luar sana. Selidiki, apa yang saya katakan kau selidiki dengan firman. Kalau itu benar-benar sesuai dengan tertulis, engkau tidak lakukan. Bagi saya, kita sudah baca Yesaya pasal 3 ayat 18. Engkau sudah tahu orang gak benar, engkau gak kasih tahu, dia mati, darahnya kau tanggung. Saya gak mau. Lebih baik saya ngomong, engkau dengar, ya terserah kan. Keselamatan itu urusan pribadi, Filipi pasal 2. Kerjakanlah keselamatanmu sendiri. Kita diberi otoritas menjadi anak Tuhan. Tetapi kita harus melihat step-stepnya sesuai firman. Memang kita harus cari sini, cari sana, cari sini. Gali. Untuk mendapatkan harta terpendam. Katakanlah area sebesar ini. Ya, apalagi sebesar lapangan bola. Ada desa sesus, ada harta terpendam di sana. Kau cari, gali sini. Akhirnya semua kau gali. Kalau engkau tekun menggalinya, engkau akan dapatkan harta itu. Karena itu Tuhan memerintahkan kepada saudara dan saya. Selidiki firman Tuhan. Meditasi firman Tuhan. Observasi firman Tuhan. Karena firman itulah yang menyelamatkan kita. Jangan sampai kita tertipu dengan hamasya palsu yang diperalat oleh si setan. Sehingga tidak pernah mengaku dosa. Engkau mungkin dibaptis. Tapi ngaku dosa enggak? Oh enggak. Jangan ketipu dengan. Kalau enggak ngaku dosa gimana Tuhan mau masuk? Enggak bisa. Kita diberi otoritas. Itulah harga yang harus kita bayar. Jujur harus kita katakan. Ya, harga salah satu harganya.
Mau nggak engkau minta ampun Tuhan? Semua dosa yang kita ingat. Itu harga yang harus kita bayar, harus diakui. Ya mungkin pada saat ngakui waktu itu mau dibaptis ya. Yang gede-gede aja ingat. Ya saudara kan semua saya baptis. Ya, dosa-dosamu ya mungkin waktu itu kau ampuni, minta ampun cuman yang gede-gede aja, yang kecil-kecil enggak. Dosa kecil, dosa besar tetap dosa. Tidak ada dosa yang masuk surga. Saya katakan sebagai pelayan Tuhan, saya harus mengatakan yang benar. Karena saya mau masuk surga dan saya juga berharap kita nanti menjadi penghuni surgawi. Bersama Raja kita Yeshua Mashiach. Yahweh Juru Selamat kita. Dan itu saya harus berani menyatakan. Engkau diberi otoritas. Tetapi untuk mendapatkan itu, sebagaimana apa yang kita baca, ada harga tebusan. Nah, harga inilah yang harus kita bayar. Setelah kita diangkat menjadi anak adopsi, kata firman Tuhan. Jangan kira pasti selamat. Ya, banyak hamasia-hamasia palsu. Engkau baptis, pasti masuk surga. Itu tipuan setan ya. Loh saya harus bilang benar-benar. Pelayan Tuhan yang berani berkata, engkau dibaptis masih masuk surga. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Jangan kau tipu jemaat. Ya. Baptisan itu bagian daripada keselamatan. Artinya kita dipindahkan dari gelap kepada terangnya Tuhan. Ya. Kalau kita di dalam gelap, mana bisa baca firman? Mana bisa ngerti firman? Ya. Karena itu jelas firman Tuhan menyatakan, saudara dan saya ya harus dipindahkan. Kita lihat dalam 1 Petrus pasal kedua ayat 9. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat dalam pemeliharaan. Supaya kamu memberitakan kebajikan Dia yang telah memanggil kamu. Perhatikan, dari mana? Dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Kita harus dipindah dari gelap yang tadinya dikuasai oleh si jahat. Kalau kita mau benar-benar menjadi anak Tuhan, dipindahkan dari gelap kepada terangnya. Di tempat terang kita bisa baca firman. Kalau nggak percaya ini ruangan digelapkan, kau nggak bisa baca. Saya tanggap ya. Karena itu kita harus dipindahkan dulu ke tempat terang, baru bisa baca. Tapi kenyataannya kan, ya cara setan. Kalau kita tidak dipindahkan ke dalam terang, jangan harap kita bisa mengerti firman Tuhan. Ya, kita baca Matius 28 ayat 19 dan 20. Oleh karena itu seraya pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Perhatikan, dibaptis, kan tadi dibaptis kan? Jangan terbalik ya, makanya perhatikan baik-baik. Setelah dibaptis, baru diajar. Bisa ditangkap? Jadi jangan baca itu asal baca aja. Kan banyak gereja mau baptis harus belajar dulu. Nggak bisa. Dia harus dipindahkan dulu dari gelap ke terang baru diajar. Supaya melek matanya dalam kegelapan kau nggak bisa belajar. Ya kalau nggak percaya nanti di rumahmu kau matikan lampu bisa nggak kau baca? Nggak bisa. Jadi harus ada hikmat Tuhan. Segala sesuatu yang ditulis kalau kita tidak meditasi, tidak observasi, kesempatan setan melenceng. Semakin jauh, semakin tersesat dan semakin mudah dibinasakan oleh setan. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin jauh si setan dan tidak akan pernah bisa menjamah. Tetapi semakin kita melenceng dari firman, semakin jauh kita dari Tuhan.
semakin mendekatkan diri kepada setan yang siap untuk membinasakan. Setan itu nggak ada kasih. So, kasihnya ya kasih pura-pura. Tidak ada kasih yang murni. Ya. Setelah kita menjadi anak, karena kita diberi otoritas kan. Udah dikasih otoritas, asal sudah menerima dia, mengakui dosa, mengundang dia, kan dia bilang, dia mengetok pintu. Kalau yang mendengar, dia masuk. Artinya kita undang Tuhan, jadilah Tuhanku. Tetapi ketika engkau masih berdosa, jangan harap Tuhan masuk. Tidak bisa. Tuhan itu setia sama firman. Dia hanya akan masuk kalau kita sudah bersih. Dan dia akan bertakhta dalam hati kita. Karena kita anak, kata Galatia, diberi Roh Kudus. Tetapi tidak semua orang yang dipenuhi Roh Kudus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mulai cari-cari, karena setan yang berkuasa di dunia kan. Dia berusaha memancing anak-anak Tuhan dengan berbagai macam caranya. Memang dipenuhi Roh Kudus, tapi jalan hidupnya tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Loh, kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus, pasti sesat. Karena itu saya sebagai pelayan Tuhan harus berani mengatakan, baptisan itu awal daripada proses keselamatan. Roh Kudus diberikan bagi semua anak Tuhan. Karena engkau anak, kata Galatia pasal 4 ayat ke-6. Maka diberi Roh Kudus. Saul penuh dengan Roh Kudus, tapi dia tidak taat kepada Roh Kudus. Dia tidak mau jalan sesuai perintah Roh Kudus. Kita melihat akhirnya dia binasa. Kita dipenuhi Roh Kudus. Tetapi dalam menjalani hidup ini, kerja. Kalau gagal, baru Tuhan. Gak bisa gitu. Setiap langkah hidup kita, apa yang kita mau kerjakan, rendahkan diri Tuhan. Aku mau kerjain ini, tolong. Roh Kudus akan tolong. Jangan udah gagal baru minta Roh Kudus. Gak bisa. Kita sedang diproses oleh Tuhan. Baptisan yang benar, cara yang benar dengan orang yang benar, bukan jaminan kau masuk surga. Bukan. Engkau dikuasai Roh Kudus, belum tentu engkau masuk surga. Karena hidupmu tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kan? Ya, kejadian. Ini makanan yang bersih ya. Ini yang gak bersih. Oh, pesta besar. Mulai tawar-tawaran kan sama Tuhan. Tuhan, itu makananku dulu. Enak itu Tuhan. Boleh gak? Lihat kiri, lihat kanan. Setan berbisik. Sekali-sekali gak apa-apa. Ya kan? Tuhan itu maha pengasih. Engkau makan habis itu berdoa minta ampun. Gak apa-apa. Loh, setan punya berbagai macam cara. Apabila mungkin, kata firman Tuhan, orang pilihan pun disesatkan. Nah, itu banyak terjadi. Ya, banyak terjadi. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus-menerus dibentuk. Baik saya dan saudara. Saya berusaha untuk memberikan apa yang Tuhan ingatkan. Sebagaimana tertulis. Kalau nggak tertulis saya nggak berani. Ya, kenapa? Karena saya mau masuk surga. Dan saya, kata Yakobus pasal 3 ayat 1. Jangan semua orang mau jadi guru. Orang yang mau jadi guru, kalau kau salah ngajar, hukuman melipat ganda. Saya nggak mau. Senang atau tidak senang, ada tertulis. Kau ikut, kau selamat. Kau nggak ikut, ada upahnya. Sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan setia kepada firman-Nya. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa di sorga tanpa melalui aku, tanpa firman.
Karena itu mari kita belajar, sama-sama belajar. Saudara belajar, saya belajar. Saya juga memperhatikan yang saya khotbahkan ini benar nggak sih? Karena itu senantiasa habis itu saya dengar lagi. Jangan sampai salah sedikit pun juga. Karena saya mau masuk surga. Mungkin pedas di telinga. Mungkin pedas di hati. Bagi orang yang mendengar. Tetapi kalau itu kebenaran firman. Jangan tambah. Jangan kurang. Banyak orang-orang kan harus pakai hikmat dong. Lah, itu setan punya bisikan. Nggak bisa. Setan itu memang berusaha untuk memelencengkan sedikit. Ya sedikit di sini lama-lama. Ya, begini aja kan. Ini sekarang begini. Kalau kau tarik makin jauh. Makin gede dia. Makin jauh jarakmu dengan kebenaran. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Ya, saya mengucap syukur sebagian kita sudah, kau yang di sini dan kau yang di luar sana. Mungkin engkau sudah dibaptis dengan benar. Tapi koreksi kembali, kan banyak orang penyembah-penyembah Yahweh. Banyak yang dibaptis. Tapi tanya dirimu, apakah engkau pernah mengaku dosamu? Atau orang lain yang minta ampun? Apakah engkau menerima dari, engkau mengatakan melalui mulut bibirmu? Mengundang dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau orang lain yang mau mengatakan. Tidak bisa, hati-hati. Sebagai pelayan Tuhan ya kita harus bimbing seperti yang saya lakukan. Bimbing. Tapi pengakuan dosa harus setiap pribadi. Sehingga dengan demikian kalau kita bimbing, hanya bimbing aja. Ya. Untuk bisa menerima dia sebagai setelah kau ngaku dosa, baru terima dia. Undang Tuhan. Masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Baru dikubur. Jangan dibalik. Setelah dikubur engkau lahir baru. Ini ciptaan baru. Karena engkau anak. Aku beri Roh Kudus. Tapi jangan kau abaikan Roh Kudus. Jangan engkau melenceng. Kan ada tertulis. Berani engkau mencela Roh Kudus. Dosamu kekal. Roh Kudus ada dalam hati kita. Tetapi kita berlaku hal-hal yang tidak benar. Hati-hati. Hati-hati. Kita terus-menerus mengoreksi diri. Kita masih dalam proses penyempurnaan. Dan penyempurnaan itu tergantung setiap pribadi kita. Hubungan kita dengan firman, hubungan kita dengan Roh Kudus. Engkau baca firman, apa kau minta tolong Roh Kudus? Roh Kudus tolong nih, bukain rasa firman. Kok pakai begini sih? Apa maksudnya? Sehingga kita mengerti firman dengan benar. Mengerti pribadi Tuhan dengan benar. Sehingga kita dapat menjalani hidup ini di dalam firman-Nya. Saya tanggap ya. Ketika kita hidup di dalam firman, setan mengaum bagaikan singa. Dia hanya keliling-keliling aja. Tapi dia berusaha menawarkan, mengaum-ngaum, menakut-nakuti, menawarkan yang enak-enak. Engkau lengah sedikit, dia babat, kemplang sama cakarnya. Karena itu ada tertulis, jangan beri kesempatan kepada setan. Bungkus diri kita dengan kuasa darah Yesus. Dunia berusaha mengejek. Biarin aja. Engkau dan saya adalah ciptaan baru. Biar jiwa kita terus menerus dibaharui. Sehingga hidup kita seluruhnya. Ya, kita masih belajar ya. Kita masih menginjakkan kaki di bumi ini. Selama kita menginjakkan kaki di bumi. Masih mungkin kalau kita lengah. Tertipu dengan tipuan si jahat. Tetapi percayalah ketika kita mengandalkan Tuhan. Ya, dia tahu kita ini manusia. Dia tahu kita tidak bisa melawan setan dengan kekuatan sendiri. Karena itu dikatakan dalam ayat-ayat pembacaan firman pada awal tadi kan. Pakailah seluruh perlengkapan senjata Tuhan. Ya, firman Tuhan. Sehingga dengan demikian kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Tuhan yang adalah Bapa kita. Ketika kita mengandalkan Dia. Dia akan membela kita dimanapun kita berada. Sehingga pada akhirnya kita bisa
sampai ke tujuan. Bertemu dengan Bapa Yahweh, kan dia bilang, kita bertemu muka dengan muka. Sekarang ini masih bayangan. Tetapi nanti waktu Tuhan, saudara dan saya oleh kemurahannya, boleh melihat Bapa Yahweh. Satu ayat terakhir, Wahyu 22, ayat keempat. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya ada pada dahi mereka. Nama Bapa Yahweh. Tanda kepemilikan. Ya, inilah kita rindukan. Kali itu selama jalani hidup ini, mari sama-sama. Ya mungkin kita menghadapi permasalahan. Itu permasalahan. Ya seringkali Tuhan izinkan terjadi untuk juga menguji kita. Ketika permasalahan datang, apa yang kau ingat? Akalmu atau kau menengadah ke atas Tuhan tolong? Belajar. Tapi saya percaya ketika terus belajar. Namanya orang belajar makin pintar. Pintar untuk dapat mempraktekkan firman Tuhan dengan benar. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.